Muhammad Ilham Pradipta, seorang kepala cabang pembantu atau KCP dari Bank BRI cabang Cempaka Putih, diculik oleh sekelompok orang tidak dikenal pada tanggal 20 Agustus 2025. Keesokan harinya tubuhnya sudah ditemukan tidak bernyawa di sebuah kompleks persawahan di daerah Bekasi. Hingga kini kepolisian telah menangkap 15 orang tersangka dari kasus ini yang terdiri dari para penculik, eksekutor maupun otak atau dalang dari kasus ini. Tapi apa motif dibalik pembunuhan ini? Mengapa nyawa Ilham dapat melayang oleh sekelompok orang ini? Hari ini kita akan menuju ke tempat kejadian perkara, lokasi penculikan Ilham, dan kita akan lihat seperti apa kondisi di sana. Nantinya kita juga akan menemukan fakta-fakta dari kasus ini. Saya Kristanti Yosefa, Anda menyaksikan Fakta. Nah, saat itu pemirsa, korban ini diculik di sebuah parkiran, sebuah toko swalayan. Saat ini kami sudah hampir sampai di toko swalayan itu. Masih harus masuk ya untuk mengakses ke halaman parkir. Ini. Parkirannya yang mana sih? Yang ini kan berarti? Oh, yang masih lurus. Satu. Iya. Oke. Ya, kita lihat di pintu masuk saja tadi kita sudah menemukan ada satu CCTV di pintu masuk mobil. Ya, kita sudah berada pemirsa di area swalayan. Kita akan coba untuk meminta izin meliput langsung ke lokasi kejadian. Pak, iya kami dari media. Iya, mau minta izin buat meliput ke lokasi kejadian yang kemarin penculikan. Tidak boleh ada liputan, mohon maaf. Ya, pemirsa, tadi kami sudah meminta izin, tapi memang masih belum diperbolehkan untuk melihat langsung ke lokasi kejadian. Tapi tidak apa-apa, di sini memang merupakan tempat di mana pada saat itu kejadian berlangsung. Kita akan coba keluar pemirsa. Kalau Anda lihat ya, sebetulnya untuk masuk maupun keluar ini memang melalui area palang pintu yang sama begitu. Jadi buat seseorang untuk masuk maupun keluar ini melewati area yang sama, pintu yang sama, di mana di situ juga ada palang yang ada penjaganya. Artinya ketika kejadian tersebut terjadi dan kemudian ada juga saksi yang melihat pada saat itu dan terekam juga aktivitas tersebut di CCTV, ini seharusnya para pelaku bisa ditahan di sini, di palang pintu ini. Akan tetapi tidak terjadi pada saat itu. Para pelaku ini bisa dengan mudah lolos, padahal pada saat itu juga masih terhitung sore hari masih terang begitu ya. Kita juga bisa lihat ya, kalau di sini juga ada CCTV yang menangkap mobil yang keluar masuk, kemudian siapa saja orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita lihat dalam rekaman CCTV memang pemirsa pada saat itu korban ini sedang berusaha berjalan ke mobilnya, akan tetapi belum sampai masuk ke dalam mobilnya ada 4 orang keluar dari mobil putih yang terparkir tepat di sebelah mobil korban, dan kemudian 4 orang ini langsung menyergap korban. Korban sempat berusaha melepaskan diri, akan tetapi tidak bisa, akhirnya dibawa masuk ke dalam mobil dan kemudian pergi begitu saja dari lokasi TKP sampai akhirnya ditemukan meninggal dunia keesokan harinya. Saat ini kami akan menuju ke lokasi TKP yang kedua, yakni tempat penemuan jenazah korban pada keesokan harinya setelah diculik. Letaknya ini berada di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi. Kita akan menuju ke sana. Kita temukan faktanya. Berdasarkan urutan kronologi pemirsa, memang setelah diculik pada tanggal 20 Agustus 2025 di Pasar Rebo, kemudian informasinya korban ini sempat dibawa ke Cakung untuk diserahkan kepada salah satu oknum yang berinisial F, dan kemudian setelah dari sana jasadnya ini ditemukan meninggal dunia pada keesokan harinya, hari Kamis. Pada pagi hari sekitar pukul 4:30 atau 5:30 waktu Indonesia Barat. Letaknya ini berada di kawasan Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi.
Permisi. Assalamualaikum, Bu. Mau nanya, TKP yang kemarin penemuan jenazah itu di mana ya, Bu? Sana ada itu 2 TV. Oh, di situ. Ya. Masih ada garis kuning polisinya? Nggak ada. Oh, udah nggak ada. Coba di Semak-Semak tuh yang sebelah sini kan. Jangan terlalu sebelah sana, sebelah sini kan ada nih sarung tangan, masih ada sarung tangannya. Oh, masih ada sarung tangannya Ya, juga. yang bekas itu megang jenazah. Oh, bekas megang jenazah. Iya, masih ada sarung tangan di sebelah situ. Oh, waktu itu Ibu lihat waktu penemuan? Enggak, Oh, siapa yang nemuin, Bu? sama aspal. Tadi orangnya ada di sana, di material tadi ada. Oke deh kalau gitu. Terima kasih, Bu. Siapa namanya? Mambot. Mambot ya. Makasih ya, Mbak ya. Kita akan coba mencari saksi yang pertama kali menemukan korban ketika sudah dibuang di sana. Informasi yang kami dapatkan dari warga, ini rumahnya terletak di sekitar sini. Mas Barudin ya? Iya. Yang ini tadi Iya. tahu tentang kejadian itu ya, Mas? Iya. Tadi kami juga sempat nanya sama salah satu warga. Iya. Bisa ditunjukkan, Mas, pada saat itu lokasi di mana? Di sebelah sana, Mbak. Sana. Oke, bisa kita ke sana, Mas? Bisa. Oke, tolong tunjukkan Iya. ya, Mas, jalannya. Iya. Di sini persis ya? Iya, di sini. Pada saat itu hari Kamis ya, Mas? Iya, hari Kamis pagi. Seperti apa waktu itu ceritanya pada saat menemukan? Waktu itu saya kan dapat ketemu info sama temen juga, Pak Adi. Dia habis ngembala kambing. Saya dipanggilin sama dia, ada yang buang mayat di sini katanya gitu. Oke, sekitar jam? Sekitar jam 6 pagi. Waktu itu apa yang ditemukan? Ya, posisi jasadnya di sini udah tertelungkup, kepalanya dilakban, tangannya diikat tali rapia warna merah, sama kaki dilakban, posisi tengkurap mayatnya. Masih menggunakan busana atau seperti apa? Masih pakai baju batik, celana panjang abu-abu. Terlihat luka nggak pada saat itu? Di leher, di belakang memar, sama di sini di pinggang ada tusukan benda tumpul, sama di sini memar sebagian belah kiri perut. Udah itu aja. Ada darah seperti itu? Nggak ada. Kondisinya saat itu seperti apa sih, Mas? Di sini emang pada saat itu lagi sepi kah atau seperti apa? Kalau malam di sini udah habis maghrib juga, udah nggak ada kegiatan masyarakat di sini, udah sepi kalau habis maghrib. Sepi. Kan ini pesawahan sama Tegal-Tegal gitu, udah nggak ada aktivitas warga di sini. Terus kalau ini apa nih, Mas? Ini kita Ini temukan mah ada- bekas kita pakai sarung tangan, bekas ngangkat mayatnya. bukan Iya, bukan. Salah satu Bukan. bagian dari korban Iya, ya. bukan, ini dikasih sama dari kepolisian. Oke. Kalau lilitan lakbannya pada saat itu yang ditutup apa? Bagian apa? Sekitaran pala, mulut, mata sama hidung. 5 lilitan lakban hitam. Oh, full gitu? Iya, Dililit. iya, full iya. Sama kaki dililit lakban juga, cuman tangannya terikat posisinya begini. Diikat pakai tali rapia. Oh iya, ada jejak lain mungkin selain Cuman penemuan. ada bekas buang mayatnya di sini, ada bekas jejak mobilnya parkir ke ujung ke sono. Oh, di mana Dia itu? parkir di ujung pohon jambu situ. Pohon jambu itu. Iya. Kan udah kelihatan bekasnya, bekas hujan. Masih pagi. Oh, malamnya pada saat itu hujan. Hujan gede itu sekitar jam 9-an. Hujan gede. Malam sebelumnya pada saat itu Mas Barudin mengetahui sesuatu nggak, ada yang mencurigakan mungkin di sekitar Nggak ada, saya lagi tidur di rumah saudara saya. Ya ini kan kejadiannya paling diperkirakan sekitar jam 5 habis subuh. Habis sholat subuh kejadiannya. kejadian apa ini? Kejadian dibuangnya. Kalau dibuangnya dari malam mungkin kan hujan gede. Pasti basah baju-bajunya. Ini kan nggak basah bajunya. Tapi nggak tahu, nggak dengar kalau ada mobil lewat, ada orang-orang mungkin di sini beraktivitas. Nggak tahu. Baik, terima kasih Mas Barudin ya Ya sama-sama Mbak. atas waktunya ya. Kita akan coba mendekat lebih
dekat lagi ya pemirsa dengan tempat ditemukannya jenazah. Ini posisinya persis di sini. Kalau kita lihat ini memang areal persawahan ya. Nih di belakang sini ada persawahan dan di sini adalah lapangan yang cukup terbuka ya atau padang. Nah, tapi yang menarik adalah posisi pembuangan jenazah atau mayat ini tidak ditutupi apapun. Jadi seolah-olah pelaku ini tidak berusaha juga untuk menyembunyikan atau seperti apa, hanya sekedar membuang saja. Karena berdasarkan penuturan tadi dari salah satu saksi, mayat ini hanya terletak begitu saja, tidak ditutupi dengan semak-semak. Padahal kalau kita lihat di sini banyak ya semak-semak, bisa ditutup. Posisinya pun juga agak cekung begitu. Akan tetapi hanya diletakkan begitu saja dengan posisi yang masih terikat, dengan posisi kepala juga dilakban begitu. Pemirsa, hari ini tim Fakta akan menemui Adrianus Agal. Adrianus Agal ini merupakan kuasa hukum dari salah satu dari 15 tersangka yang sudah ditahan oleh pihak kepolisian, yakni tersangka EW. Kita temukan faktanya. Pemirsa, kami sudah bersama dengan kuasa hukum dari salah satu tersangka kasus penculikan dan juga pembunuhan Kacap BRI Muhammad Ilham Pradipta. Yakni bersama kami sudah ada Bang Adrianus Agal. Terima kasih banyak Bang Adrianus sudah menyempatkan waktunya untuk bertemu dengan kami hari ini. Baik, terima kasih. Bang Adrianus ini pemirsa merupakan kuasa hukum dari tersangka atas nama RW, betul ya Bang? Betul sekali. Kalau bisa diceritakan Bang, dari informasi yang didapatkan dari klien Anda, awal mulanya bagaimana ceritanya kemudian mendapatkan order atau pesanan ini, kemudian seperti apa prosesnya, bisa diceritakan Bang? Oke, baik. Yang pertama, melalui kesempatan yang baik ini, saya mengucap berbelasungkawa terhadap keluarga korban. Nah, yang saya mau katakan di sini, yang saya mau ceritakan dari historical berdasarkan cerita yang kami dengar langsung dan dituangkan di dalam BAP dari tersangka EW, bahwa EW ini mempunyai kawan yang berinisial F menjanjikan pekerjaan. Nah, pada saat tersangka EW menerima perjanjian kerja ini, baru tersangka EW ini mengajak beberapa kawan-kawan itu untuk ikut bersama-sama untuk pekerjaan itu. Nah, dalam proses perjalanan itu bersepakatlah antara EW ini yang memang diperintahkan di situ kesepakatan bahwa si pemberi kerja ini untuk menjemput salah seorang di Jakarta Timur. Nah, di mana dalam proses kesepakatan jika kalian sudah menjemput secara paksa korban ini, kalian akan menyerahkan di satu tempat, di mana tempat itu adalah di Landasan Pacu Kebayoran. Nah, setelah mereka menyerahkan EW ini, diserahkan di dalam beberapa mobil Fortuner lah. Tugas dari EW dan kawan-kawan sudah selesai sampai di situ. Itu. Namun jeda waktu beberapa jam setelah itu, mereka mengetahui bahwa korban yang mereka jemput paksa itu diberitahu oleh seseorang bahwa sudah tidak bernyawa. Baik, kalau kita mundur Bang, dari secara urutan, secara kronologis begitu ya. Pertama kali mendapat pesanan atau mendapat perintah untuk melakukan pekerjaan penjemputan paksa itu kapan? Kalau kita berbicara tentang locus delicti dengan tempus delicti, itu tuh di tanggal 19. Apa pada saat itu alasan kenapa mau untuk mendapat pekerjaan ini? Apa yang dijanjikan oleh F? Karena begini, karena ini juga kan masalah ekonomi juga kan, karena dijanjikan untuk melakukan pekerjaan penjemputan paksa ini, mereka diimingin dengan bayaran tertentu. Jadi Eras
secara sadar juga menerima pekerjaan ini, tapi kan bukan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Di situ hanya bersama F atau ada aktor lainnya dari klaster lain? Yang kami tahu itu hanya mereka ketemu dengan F ya, berdasarkan keterangan dari Eras. Karena untuk yang klaster ketiga pun mereka tidak mengenal sama sekali. Itu karena tersangka EW ini ya, kalau kita jujur kita bicara di sini betul-betul hanya sebagai keamanan lepas dan sebagai debt collector. Ada informasi bahwa F ini adalah oknum aparat. Apakah bisa dikonfirmasi? Kalau seperti itu saya tidak bisa melihat karena ini kan kita tentang bicara fakta kan. Tapi dari informasi dari klien Anda? Dia hanya berbicara oknum seperti itu dan itu yang dia tuangkan di dalam BAP. Oknum aparat ya, betul seperti ya? itu. Meskipun tidak bisa disebut aparat apa, tapi betul. Dari tersangka EW dia berbicara seperti itu. Itu. Pada saat waktu penjemputan paksa itu hanya diinstruksikan ada salam dari seseorang, seperti itu. Seperti itu aja, yang seseorang ini siapa kita tidak tahu. Oh, itu pesan yang dititipkan F untuk disampaikan? Untuk disampaikan EW kepada korban? Ya, dalam perjalanan menuju ke Kemayoran itu. Kita lihat ya Bang, perjalanan dari Jakarta Timur menuju ke Kemayoran. Apa yang terjadi di dalam mobil pada saat itu? Dari informasi yang saya dapatkan bahwa tersangka EW ini dia sempat untuk lakban tangannya seperti itu dan untuk suruh diam seperti itu. Kemudian apakah di situ juga ada penyiksaan di dalam mobil? Dia tidak menceritakan tentang itu. Oke, setelah kemudian diserahkan, tadi disampaikan mendapat kabar bahwa korban meninggal dunia. Kapan mendapatkan kabar ini dan kemudian perintah untuk melakukan pembuangan jenazah ini? Sebenarnya begini, ini yang harus dikoreksi juga ya. Terkait berita yang buang jenazah itu bukan tersangka EW dan kawan-kawan, bukan. Tapi itu adalah klaster yang ketiga. Ada nggak sih Bang komunikasi dengan orang BRI lain mungkin ya? Apakah kemudian klien Abang ini mengenal atau juga dalam kesaksian dia ada mungkin keterlibatan lain? Mereka tidak masuk di situ. Mereka hanya yang saya bilang tadi bahwa perannya tersangka EW itu hanya sampai di situ aja mereka. Itu mereka yang klaster ketiga aja eksekutor mereka tidak saling kenal, apalagi yang dalang intelektual. Masuk dengan DH ya atau Dwi Hartono? Mereka nggak tahu sama sekali. Itu. Ini bahkan sebelumnya yang memberi kerjaan ke mereka dijanjikan yang harus mereka diberikan 50 juta, malah yang diberikan itu cuma 40 juta. 40 juta itu untuk dibagi mereka berlima. Kalau kita lihat klien Anda ini mendapatkan tawaran pekerjaannya ini oleh F ya, tersangka F tadi. Apakah ini kemudian kali pertama atau sebelumnya juga sudah pernah mendapatkan? Oh tidak, hanya betul-betul kami ini pekerja sebagai penagih utang. Itu. Ada nggak dari informasi dari klien Abang dalam perjalanan itu selama berada di mobil bersama dengan korban mengakui sesuatu atau mengatakan sesuatu atau apa yang dikatakan korban pada saat itu di dalam? Tadi yang saya bilang bahwa di situ hanya disampaikan bahwa ada salam dari seseorang. Itu. Terima kasih banyak Bang Adrianus atas waktunya. Semoga proses hukumnya dapat segera berjalan dengan baik. Baik, terima kasih. Pemirsa, kita temukan fakta selanjutnya. Pemirsa, hari ini tim Fakta berkesempatan untuk bertemu dengan Pak Widodo Bayu Aji. Beliau ini merupakan perwakilan keluarga korban sekaligus pihak yang ditunjuk sebagai juru bicara oleh keluarga. Betul, ya Pak ya. Selamat sore Pak Bayu. Selamat sore. Ya, sebelumnya kami dari tim Fakta mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya Pak atas musibah yang menimpa keluarga begitu ya. Dan sekaligus kami juga ingin tahu bagaimana kondisi terbaru keluarga setelah sekian hari pasca musibah ini Pak.
Ya, baik, terima kasih. Pertama, memang keluarga sampai saat ini masih sangat berduka ya. Terus berusaha juga mengikuti terus informasi karena masih berkembang terus. Keluarga juga berusaha mencari informasi juga sambil menunggu dari penyidik ya. Artinya kita tetap seharusnya menunggu dari penyidik seperti apa nanti skenario atau motif ya dari tersangka yang saat ini sementara diduga menjadi pelaku. Kalau kami boleh tahu Pak, seperti apa sih pada awal mulanya ya, pertama kali ketika keluarga mengetahui kasus ini? Wah, kaget Mbak. Karena yang diketahui kan Ilham ini orangnya ramah ya. Ramah terus hampir nggak pernah ada musuh, aktif berorganisasi kan gitu ya. Terus kalau sampai ada musuh tuh apa ya kira-kira? Itu menjadi pertanyaan besar. Ya itu yang pertama-tama tentunya menjadi keterkagetan keluarga dengan peristiwa ini. Pada sebelum, kalau kita mundur sedikit Pak, sebelum kejadian penculikan, pada saat itu korban sempat pamit ke keluarga kah? Pamit bekerja ya, biasa. Pamit bekerja. Kegiatan biasa antara saya suami ke istrinya, berangkatnya biasanya nggak ada satu kejanggalan tertentu, nggak ada. Kalau kita melihat Pak sampai sejauh ini kan memang penyelidikan masih terus bergulir begitu ya Pak, kepolisian juga masih sudah mengamankan belasan tersangka begitu. Akan tetapi sampai saat ini motifnya sendiri juga belum diungkap ke publik, belum ada seperti itu. Tapi kalau dari keluarga sendiri, apakah ada kecurigaan Pak? Apakah ini terkait dengan motif ini? Kalau kecurigaan pasti itu sesuatu yang wajar ya. Tapi artinya tidak spesifik kepada hal-hal atau orang-orang tertentu. Oke, tapi dari keluarga sendiri, apakah kecurigaan ini lebih condong ke arah masalah pekerjaan atau masalah personal mungkin yang diketahui keluarga? Masalah pekerjaan. Masalah pekerjaan. Iya, saat ini kita masih sepakat juga dengan pihak penyidik ada keterkaitan dengan pekerjaan almarhum. Informasinya nih Pak, ini kan yang beredar begitu terkait dengan kredit fiktif ya yang jumlahnya kurang lebih belasan miliar. Dari keluarga sendiri tanggapannya bagaimana? Ya kalau kita masih nunggu finalnya ya. Apa betul itu berkaitan dengan kredit fiktif atau kita masih menunggu hal lain? Masih menunggu. Kurang lebih 13 miliar ya kemarin ya. Kita masih nunggu tuh Mbak. Apa iya 13 miliar sampai tega menghabiskan orang kan gitu. Itu kan pertanyaan juga kan. Kalau dari keluarga ada kecurigaan mengarah ke arah pekerjaan ya, masalah pekerjaan, korban sendiri pernah nggak sih Pak cerita ke keluarga terkait pekerjaannya, mungkin masalah yang ditemui di sana? Kalau pekerjaan seperti biasa mungkin cerita, tapi bukan artinya bercerita tentang ada masalah. Jadi tidak ada cerita yang secara khusus disampaikan misalnya, entah keluhan ke kakaknya atau istri gitu ya, bahwa ada permasalahan di pekerjaan. Itu nggak ada. Kalau terkait dengan pekerjaan korban sendiri Pak, kalau boleh kami tahu, sudah berapa lama kah korban kerja di sana dan apa saja sih sehari-hari di sananya yang menjadi tanggung jawab di korban? Instansinya atau? Di instansinya betul sekali. Kurang lebih 13-14 tahun ya. Oh 14 tahun di bank tersebut ya? Ya, di instansinya. Tapi kalau di yang terakhir itu belum lama ya. Beberapa bulan itu. Kayaknya baru berapa bulan ya, 2-3 bulan kayaknya apa ya. Kalau nggak salah ya, saya juga persisnya ya kurang lebih segitu deh. Belum lama. Ada dugaan juga bahwa dalam kasus ini ada keterlibatan aparat yang diduga ya Pak, yang mana inisialnya F. Belum terungkap juga ke publik siapakah sosok ini. Bagaimana keluarga menanggapi sih? Kami masih menunggu informasi resmi dari instansi. Barangkali kalau memang ada keterlibatan. Pak, ini kan salah satu tersangka yang sudah ditangkap ini diduga menjadi otak atau dalang dari kasus ini ya, yaitu DH, inisial DH, dan juga istrinya pun sekarang sedang dicari, masih menjadi TO gitu. Kalau dari keluarga sendiri apakah mengenal kedua sosok ini, DH dan istrinya? Kalau dari keluarga tidak mengenal. Secara personal tidak mengenal.
Kalau dengan korban sendiri? Kalau korban itu dimungkinkan kalau memang DH ini atau tadi ya yang sementara diduga sebagai otak adalah nasabah. Kalau nasabah kan sangat dimungkinkan terjadi komunikasi nasabah dengan petugas banknya, itu mungkin. Tapi kalau keluarga dapat dipastikan tidak kenal. Melihat 15 tersangka yang sudah ditetapkan, Pak, dari pihak keluarga, mengenalkah 15 sosok ini? Nggak ada yang kenal. Saya ngobrol lagi juga dengan kakaknya, cek sekali lagi, nggak ada masalah. Sampai sejauh ini kasus masih terus berjalan, Pak, proses hukum masih terus berjalan. Apa kemudian yang menjadi harapan terbesar keluarga? Ya, harapan kami sekeluarga tentunya pertama kasus ini dapat terang benderang, terbuka terang benderang, terus tentunya keluarga mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya, terus para pelaku dihukum sesuai perbuatannya dan ketentuan hukum yang berlaku. Itu yang kita harapkan. Baik, terima kasih banyak Pak Bayu atas Sama-sama. waktunya. Sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita. Terima kasih. Pemirsa, kita temukan fakta selanjutnya. Pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan kriminolog Lucky Nurhadianto. Beliau ini merupakan kriminolog dari Universitas Budi Luhur. Selamat siang, Mas Lucky. Siang, Mbak. Mas Lucky ini melihat kasus pembunuhan, penculikan dan juga pembunuhan Kepala Cabang BRI, yakni Muhammad Ilham Pradipta. Sudah berjalan beberapa hari, tapi tampaknya belum ada satu motif yang kemudian disampaikan oleh pihak kepolisian terkait dengan kasus ini. Apa kemudian analisa terkait motif di balik kemungkinan terjadinya kasus ini? Ya, dalam konteks kasus ini, saya lebih senang saat kita menggradasi atas dasar 3 aspek motif. Yang pertama adalah motivasi yang dilandasi oleh para pelaku yang berada di lapangan. Seringkali motivasi ini berkaitan dengan bagaimana kemudian pembunuhan ekonomi, pemenuhan kebutuhan sehari-hari dari masing-masing pelaku. Karena dalam konteks kategorisasi kejahatan tersebut, maka ini kita kategorisasi sebagai salah satu bentuk anomali contract killing. Jadi ada kesan bagaimana kemudian masing-masing pelaku tidak memiliki keterikatan satu sama lain. Yang kedua adalah motivasi dalam konteks bisnis. Tapi saat kemudian kita berbicara mengenai motivasi dalam konteks bisnis, maka seringkali kita mendapatkan fakta-fakta pengingkaran di sana. Dalam konteks bisnis tentu tujuan utamanya seharusnya adalah bukan dalam konteks pimpinan kepala cabang tersebut. Tapi dalam konteks kredit fiktif yang akan diberikan seharusnya tataran lebih tinggi lagi dalam utama dalam atau kemudian pihak-pihak BRI utamanya. Yang ketiga adalah dalam konteks bagaimana kemudian yang berkaitan dengan ikatan emosional. Dalam konteks ini pula perlu kita pahami adanya keterikatan antara pelaku utama kemudian dengan korban yang menjadi sasaran dari kejahatan. Tapi seberapa mungkin sih Mas kalau alasannya ini atau motif utamanya ini adalah kredit fiktif, mengingat ini menjadi motif yang kemudian begitu ramai diperbincangkan publik? Ya, kita perlu mengetahui juga saat kemudian ini dilakukan oleh profesional yang kita kategorisasi sebagai kejahatan terstruktur, maka ada 2 unsur utama. Mereka bersifat hierarkis, yang kedua mereka bekerja dengan sangat rapi. Nah, dalam konteks inilah hierarkis ada, tapi kemudian kerapian dalam konteks eksekusi itu terkesan abai, atau bahkan dalam konteks itu mereka mudah kemudian untuk ditemu kenali. Sehingga ini akhirnya menciptakan satu spekulasi, apakah memang hanya sekedar kredit fiktif saja yang diberikan kepada orang-orang yang memang terafiliasi terhadap tindakan tersebut, atau kredit fiktif ini adalah kamuflase untuk menutupi ikatan emosional antara pelaku utama dengan diri korban. Karena dalam konteks tertentu pula, dalam konteks kejahatan terstruktur tersebut, maka tindakan-tindakan yang dilakukan seringkali terarah dan terukur. Dan dalam konteks ini ada kesan bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap diri korban itu dilakukan dengan benda-benda tumpul atau terkesan benda-benda seadanya saja. Mengapa sih kemudian orang-orang ini menjadi orang-orang yang kemudian dipilih oleh pihak pelaku utama begitu ya, otak atau siapa yang memberikan order itu untuk memilih orang-orang ini? Ya, akhirnya kita mengarah kepada klasterisasi tindakan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut. Kalau kita bisa gradasikan atau kita buat suatu kuadran, maka terdapat 4 kuadran utama. Kuadran pertama adalah orang-orang yang berperan sebagai penculikan. Mereka pertama ditugaskan untuk sekedar menculik saja dalam tanda kutip seperti itu ya. Dan kemudian tidak tahu apa tujuannya saat kemudian orang-orang tersebut melakukan tindakan kepada diri korban. Yang kedua adalah klaster yang memang bertujuan untuk melakukan tindakan kekerasan atau kita kenal sebagai klaster eksekutor. Mereka cenderung berani, mereka
mengetahui bagaimana kemudian ada permasalahan antara diri korban dengan si pembuat atau kemudian pemberi order tersebut. Yang ketiga adalah orang-orang yang berupaya untuk memberikan suatu keterhubungan antara masing-masing klaster tersebut atau kita kenal sebagai jembatan antara masing-masing pelaku. Yang keempat adalah kita kenal sebagai aktor intelektual yang berperan untuk merangkai dan memberikan sumbang dana dalam konteks bagaimana kemudian pelaku mulai dari konteks intimidasi sampai kemudian dieksekusi. Nah, Mas Luki melihat nggak ada keterkaitan di antara para klaster ini, mereka saling terkait, mereka saling mengenal, mereka saling merencanakan atau seperti apa? Nah, inilah anomali dalam konteks pembunuhan yang dilakukan kepada diri korban. Anomali yang pertama adalah saat kemudian ini melibatkan banyak orang, maka potensi untuk kemudian teridentifikasi oleh pihak kepolisian itu akan sangat besar. Yang kedua adalah mereka seolah-olah berperan tidak saling mengenal satu sama lain. Jadi begitu mereka melakukan suatu tindakan, maka ada kesan request by order. Jadi mereka melakukan sesuatu atas dasar pesanan tanpa mereka mengetahui tujuan seperti apa yang harus mereka lakukan. Yang ketiga adalah bisa jadi juga dalam konteks ini ada aktor yang berperan untuk dapat mengendalikan masing-masing klaster tersebut. Jadi dengan kata lain masih ada satu kemungkinan utama saat kemudian kita tidak hanya berbicara mengenai aktor intelektual saja, tapi ada aktor lain penyandang dana yang bisa mengendalikan klaster-klaster tersebut untuk dapat melakukan tindakan kekerasan kepada diri korban. Terima kasih banyak Mas Luki atas insight-nya, luar biasa sekali. Selamat siang. Pemirsa, kita temukan fakta selanjutnya. Ada 15 orang yang diamankan. 15 orang yang diamankan, ya. 6 orang diantaranya itu diamankan oleh rekan-rekan dari Subdit Resmob. Kemudian 9 orang lainnya itu yang mengamankan adalah Subdit Jatantras. Jadi mohon waktu terhadap 15 orang ini masih terus dilakukan pendalaman. Pemeriksaan itu dilakukan secara hati-hati, mendalam, menunjukkan barang bukti, mencocokkan setelah orang yang diamankan si A misalkan dicocokkan dengan keterangannya B, dicocokkan dengan keterangan C, dan lain sebagainya. Sehingga ini membutuhkan waktu, kami harus hati-hati, kami harus berdasarkan SOP, kami juga harus proporsional. Pemirsa, saat ini tim Fakta akan melihat rumah terduga otak dari pembunuhan Kacap BRI Muhammad Ilham Pradipta. Rumahnya ini terletak di salah satu perumahan di kawasan Gunung Putri dan terduga otak ini merupakan DH atau Dwi Hartono yang dikenal juga sebagai seorang pengusaha. Kita akan lihat seperti apa rumahnya karena diduga juga di rumah itu merupakan tempat usaha dari DH. Kita temukan faktanya. Ada tulisan ini nih. Kita sudah berada persis di depan rumah DH, pemirsa, salah satu terduga otak dari kasus pembunuhan Kepala Cabang BRI. Kita akan lihat ya pemirsa, kalau bisa kita lihat kita tidak bisa masuk ke dalam tentu saja karena kondisinya sedang tertutup. Tapi kalau kita lihat di depannya ini sudah ada logo atau simbol Guruku. Nah, Guruku.com ini merupakan salah satu usaha yang dimiliki oleh DH atau Dwi Hartono yang mana dikenal juga sebagai seorang pengusaha bimbel. Memang sepi, tidak tampak ada aktivitas apapun, tapi kita bisa lihat ada lampu yang menyala di beberapa ruangan, meskipun tampaknya tidak ada tanda-tanda ada orang yang berada di dalam sini. Kalau kita lihat memang lokasi rumah Dwi Hartono ini berada di tengah-tengah perumahan yang cukup elit ya pemirsa, meskipun tidak masuk di dalam klaster yang dijaga oleh petugas keamanan atau security, tapi kita bisa lihat kalau lokasinya ini persis berada di pinggir jalan protokol ya, atau jalan besar, jalan raya, sehingga memang tidak dijaga ketat begitu oleh petugas keamanan. Kita akan coba untuk melihat ke dalam.
Ini ada bel ya. Kita sudah mencoba 3 kali menekan bel di depan rumah, tapi tidak ada jawaban. Artinya kita tidak tahu ya apakah memang rumah ini kosong, tapi sepertinya memang kosong karena tidak ada tanda-tanda juga, tidak ada kendaraan juga yang terparkir di luar. Nah, sebagai informasi pemirsa, bahwa rumah DH atau Dwi Hartono ini tidak hanya nomor 8, tapi rumah DH ini juga di nomor 9, artinya ada 2 rumah. Kita lihat yang rumah ini. Dari luar juga kita bisa lihat tidak ada aktivitas sama sekali di dalam rumah, dan di atas di ruangan lantai 2, tapi kita bisa lihat kalau lampu menyala ya. Kita juga bisa lihat lampu-lampu di depan ini tampak menyala. Artinya kita tidak tahu ya apakah memang ada orang dalam atau kosong atau seperti apa, karena sampai saat ini pun pihak istri dari tersangka, yakni DH, ini juga masih belum muncul ke publik. Nah, sebagai informasi pemirsa bahwa DH ini, Dwi Hartono, sudah diamankan polisi, sudah ditangkap sejak 23 Agustus di Solo, Jawa Tengah. Artinya DH ini sempat kabur atau sempat melarikan diri ke Solo, Jawa Tengah, dan akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak Jatanras. Kita juga bisa lihat ya pemirsa, di sini ada tulisan Klan Hartono, yang mana DH ini juga dikenal sebagai seorang motivator, seorang yang cukup aktif di media sosial dengan nama Klan Hartono, begitu. Karena nama panjangnya adalah Dwi Hartono. Tidak hanya ditemukan di sini, tapi di rumah nomor 8 juga kita bisa lihat ada tulisan Klan Hartono di sana. Kepolisian masih terus melakukan penyidikan terhadap kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu BRI, Muhammad Ilham Pradipta. Dari 15 tersangka yang sudah ditahan, terdapat 4 klaster di dalamnya. Klaster penguntitan, klaster penculikan, klaster penganiayaan atau eksekutor, dan klaster aktor intelektual. Adapun motif di balik pembunuhan ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Sementara itu, keluarga korban berharap agar kasus ini segera menemui titik terang dan mereka mendapatkan keadilan. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.